Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mika Veronica Lumenraja dengan NPM 23011-022-0144. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal internasional sebagai tugas pengganti dari praktikum produktivitas perairan pertemuan kedua mengenai, untuk judul dari jurnal tersendiri itu adalah A Comparative Analysis of Zooplankton Field Collection and Sample Enumeration Method. Nah, untuk penulisnya itu ada Heidi, kemudian ada Joseph, kemudian ada Karen, kemudian ada Roy, dan juga Stuart. Nah, untuk penerbitnya sendiri itu adalah Limnology and Oceanography Methods dengan volume 10 tahun 2012 halaman 41 sampai 53. Nah, untuk tujuan riset ini sendiri itu adalah mengembangkan teknik untuk mengumpulkan dan menghitung zooplankton serta menentukan efisiensi ukuran mata jaring pada gradien sedimen dengan membandingkan volume sampel yang diketahui dan juga sampel yang diasumsikan. Nah, untuk manfaat risetnya sendiri, ini nantinya akan bermanfaat bagi peneliti untuk mencari teknik yang tepat serta membandingkan atau mensintesis data ton zooplankton yang dikumpulkan atau dihitung dengan metode yang berbeda. Nah, untuk lokasi risetnya itu di dua tempat, yaitu perairan Ohio dan Erie di Teluk Sandusky dan di Pelabuhan Freightport. Nah, untuk metodenya sendiri itu menggunakan analisis kuantitatif ukuran mata jaring, zooplankton, dan metode subsampling dalam upaya untuk mengukur potensi bias, khusus takson dan ukuran. Nah, terdapat 4 metode perhitungan, yaitu metode 50 per takson, metode 100 per spesies, 150 per sampel, dan 200 takson. Dan untuk analisisnya itu menggunakan ANOVA dengan tambahan 2K. Oke, nah untuk hasil dan pembahasannya, di sini kita akan membahas yang pertama mengenai ukuran mata jaring mempengaruhi efisiensi penyaringan. Nah, untuk ukuran jaringnya itu sendiri ada 4. Yang pertama 64, kemudian 112 mikrometer, 135, dan 153 mikrometer. Dan jaring dengan mata jaring 64 mikrometer itu mengambil sampel air lebih sedikit dibandingkan ketiga jaring lainnya. Nah, kemudian untuk ukuran mata jaring mempengaruhi kelimpahan zooplankton yang dia mati dan ukurannya. Kan tadi ada 4 ukuran. Nah, untuk ukuran sendiri itu ukuran 64 mikrometer itu mengumpulkan lebih banyak jenis dari zooplankton seperti Cladocera kecil, kemudian Lycopepoda, dan juga Rotifera. Nah, untuk pengumpulan zooplankton secara keseluruhan, yaitu di seluruh taksa, itu lebih banyak di ukuran 112 sampai 153 mikrometer tadi. Kemudian untuk efek metode perhitungan dan menghitung efek pesanan, itu ditemukan setidaknya satu ketidaksetaraan untuk estimasi kelimpahan berdasarkan urutan subsampling metode, dan juga estimasi kelimpahan rata-rata adalah lebih rendah untuk metode 150 per sampel gitu. Nah, untuk akurasi dan juga presisi metode perhitungan itu kelimpahan untuk metode 50 per takson lebih sedikit dibandingkan yang lain, kemudian metode 200 per takson dan 50 per takson juga lebih bervariasi atau rentangnya lebih besar, dan kuartil pertama hingga ketiganya itu lebih besar dibandingkan dengan metode yang 100 per spesies dan juga 150 per sampel gitu. Dan untuk efisiensi penyaringannya itu jaring dengan mata jaring 64 mikrometer hanya memiliki efisiensi sebesar 35% hingga 60%. Sedangkan yang lainnya, yang ukuran 112, 135, 153 mikrometer, itu memiliki efisiensi lebih dari 94%. Berarti ukuran yang lebih gede itu memiliki efisiensi yang lebih gede gitu. Dan juga untuk metode 200 per takson itu menghasilkan hitungan yang akurat karena jumlah individu yang dihitung cukup banyak sehingga mengimbangi resolusi taksonomi yang kurang teliti. Jadi dapat dengan 200 per takson ini, metode ini tuh dapat menghasilkan gitu jumlah individu yang cukup banyak dibandingkan yang lainnya. Dan juga tadi yang untuk ukuran mikro itu ukuran 112 sampai 153 itu memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan yang ukuran 64 mikrometer.
Oke, sekarang kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan yang pertama yaitu jurnal ini tuh membahas mengenai waktu pelaksanaan penelitian dan juga jadwal pengambilan sampelnya itu dikasih tahu gitu. Jadi memudahkan pembaca untuk menganalisis kira-kira waktu penelitian ini waktu kapan sehingga hasilnya bisa didapat seperti itu. Kemudian data yang diperoleh didukung dengan gambar yang memudahkan dalam menganalisis hasil jurnal. Kemudian pembahasan pada jurnal ini didukung oleh adanya topik diskusi kayak gitu. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, jurnal ini tuh tidak membahas lebih lanjut mengenai analisis perhitungan zooplankton di kedua titik lokasi penelitian. Jadi tadi kan ada dua lokasi penelitian, jadi di jurnal itu tuh nggak membahas mengenai eh, metode perhitungan zooplankton tadi tuh gak dibedakan gitu antara lokasi yang pertama dengan kedua. Jadi untuk hasilnya sendiri digabung kayak gitu. Tapi tetap aja untuk hasilnya tetap menyeluruh merepresentasikan dari judulnya sendiri kayak gitu. Jadi sekian presentasi mengenai review jurnal internasional pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.